Salam kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus bagi kita semua. Shalom, damai di hati. Marilah kita mengikuti renungan harian keluarga Gemim Sentrum Bitung saat ini. Sebelum merenungkan firman, mari berdoa. Ya Tuhan Allah yang kami puji dan sembah melalui anak-Mu Yesus Kristus, bersyukurlah kami saat ini Engkau masih mengaruniakan kami nafas kehidupan, sehingga saat ini kami masih diberi kesempatan untuk membaca dan merenungkan firman-Mu. Kiranya apa yang akan kami baca, semuanya itu dapat kami mengerti seturut dengan kehendak Tuhan dalam kehidupan kami. Inilah yang menjadi doa kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Pembacaan kita saat ini terdapat dalam Injil Matius, pasalnya yang ke-27, ayatnya yang ke-7 dan 8. Firman Tuhan berkata demikian. Sesudah berunding, mereka membeli dengan uang itu tanah yang disebut tanah tukang periuk untuk dijadikan tempat pekuburan orang asing. Itulah sebabnya tanah itu sampai pada hari ini disebut tanah darah. Saudaraku, setiap tindakan yang kita lakukan memiliki konsekuensi. Begitu juga yang dinyatakan dalam firman Tuhan kita saat ini, bagaimana tindakan Yudas memiliki konsekuensi yang sangat mendalam. Dalam pembacaan kita saat ini diceritakan bagaimana Yudas dalam melakukan pengkhianatannya, dia pun merasa menyesal akan apa yang telah dia lakukan. Dia telah menyadari bahwa apa yang dia lakukan itu adalah hal yang salah. Dia pun menyadari bahwa dia telah menyerahkan darah orang yang tidak bersalah. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, uang yang diberikan kepada Yudas, dia berusaha untuk mengembalikannya. Namun, imam-imam kepala tidak menerima uang tersebut digunakan oleh imam-imam kepala untuk membeli tanah tukang periuk yang akan digunakan untuk menjadi kuburan oleh orang-orang di luar orang Yahudi. Nah, saudara-saudaraku, dalam bahasa Aram, tanah tukang periuk ini disebut sebagai Hakeldama atau diterjemahkan sebagai tanah darah. Nah, bagi orang-orang yang telah melihat pengakuan Yudas, bagaimana yang diakuinya bahwa telah diserahkannya darah orang yang tidak bersalah, mereka menamai tempat ini sebagai in perpetuam rei memoriam, artinya supaya untuk dikenang selalu. Apa yang dapat kita pelajari dari perenungan firman saat ini? Yang dapat kita pelajari yakni dalam mengambil keputusan kita harus berpikir dengan baik. Perlu ada pertimbangan-pertimbangan yang harus kita pertimbangkan. Saudaraku, dalam setiap keputusan pasti ada konsekuensi. Itu pun yang menjadi perenungan saat ini, yang menjadi tema harga pengkhianatan. Inilah harga pengkhianatan yang harus diterima oleh Yudas, bahwa walaupun dia sudah menyesal, tetapi seperti kata-kata bijak selalu mengatakan bahwa penyesalan selalu datang belakangan. Kalau nasi sudah menjadi bubur, walaupun banyak upaya yang kita lakukan, tidak akan mengubah hasil yang telah terjadi. Itu pun yang terjadi dalam kehidupan Yudas. Walaupun dia sudah berupaya untuk menyesal, tetapi dia tidak dapat mengubah perbuatan yang telah dia lakukan. Kalau sudah terjadi seperti ini, semua perbuatan jahat yang telah dilakukan oleh Yudas, walaupun seberapa besar upaya kita untuk menghapus jejak-jejak tersebut, itu tidak akan berhasil. Saudaraku, oleh karena itu kita diajak untuk selalu memiliki pertimbangan dalam mengambil keputusan. Dalam hal besar ataupun dalam hal kecil, kita diajak untuk selalu mempertimbangkan apapun yang akan kita lakukan. Karena apa? Karena dalam setiap tindakan yang kita lakukan ada harga yang harus dibayar. Harga yang harus dibayar untuk penyesalan itu sangatlah mahal. Bisa saja kita tidak mampu membayarnya. Bisa jadi keturunan kita pun akan merasakan dampak dari perbuatan-perbuatan
yang telah kita lakukan. Oleh karena itu pun, sekali lagi saya mengatakan bahwa kita diajak untuk selalu mempertimbangkan tindakan-tindakan yang akan kita lakukan dalam kehidupan kita. Mintalah selalu hikmat dari Tuhan, sehingga kita mampu melakukan apa yang menjadi kehendak-Nya dalam kehidupan kita. Bagaimana kita dapat mengetahui apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam kehidupan kita? Yakni dengan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kita juga harus selalu melekatkan diri kepada Tuhan, agar apa yang Tuhan kehendaki boleh kita ketahui dan akan kita lakukan dalam kita menjalani kehidupan di hari-hari kehidupan kita. Amin, firman Tuhan. Mari berdoa. Ya Tuhan Allah, terima kasih untuk firman yang boleh kami baca dan boleh kami dengarkan. Kiranya apa yang kami baca, kami dengarkan, itu pun yang akan kami tindak lanjuti dalam kami menjalani kehidupan kami. Diberkatilah kami yang boleh menyaksikan video ini bersama juga dengan keluarga kami dimanapun kami berada. Kiranya setiap pertolongan Tuhan akan beserta dengan kami, dan kiranya pun kami akan menjalani hari-hari kehidupan kami sesuai dan seturut dengan kehendak Tuhan dalam kehidupan kami. Seluruh kehidupan kami hanya mau serahkan di dalam tangan-Mu. Inilah yang menjadi doa dan permohonan kami, yang kami bawa naikkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang telah mengajar kami berdoa bersama doa Bapa kami. Demikian. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Demikianlah program Renungan Harian Keluarga Gemim Sentrum Bitung saat ini. Selamat menjalani aktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom, damai di hati.